Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Dinda Putri Hanifah Imron, nomor absen 21 dari kelas 11 Perbankan 1. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan tentang 1. Penilaian permohonan kredit, 2. Evaluasi kredit, 3. Kredit macet. Simak penjelasannya dalam video berikut ini. Yang pertama, penilaian permohonan kredit. 1. Definisi penilaian atau analisis kredit. Disebut juga studi kelayakan atau feasibility study atas perusahaan pemohon kredit. Penilaian atau analisis kredit adalah suatu kegiatan analisis atau penilaian berkas atau data dan juga berbagai aspek yang mendukung yang diajukan oleh pemohon kredit sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan apakah permohonan kredit tersebut diterima atau tidak. 2. Fungsi penilaian atau analisis kredit sebagai dasar bagi bank dalam menentukan tingkat suku bunga kredit dan jaminan yang disyaratkan untuk dipenuhi nasabah. Sarana untuk pengendalian resiko yang akan dihadapi bank. Sarana kredit dan sarana untuk struktur. Jumlah kredit, jangka waktu kredit, sifat kredit, tujuan kredit, dan sebagainya. Sebagai bahan pertimbangan pimpinan atau direksi bank dalam proses pengambilan keputusan. Sebagai alat informasi yang diperlukan untuk evaluasi kredit. 3. Hal-hal yang diperhatikan dalam penilaian analisis kredit. Keamanan kredit atau safety, yaitu harus benar-benar diyakini bahwa kredit tersebut bisa dilunasi kembali. Terarahnya tujuan penggunaan kredit atau suitability, yaitu kredit akan digunakan untuk tujuan yang sejalan dengan kepentingan masyarakat atau sekurang-kurangnya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Menguntungkan atau profitable, baik itu bagi bank berupa penghasilan bunga maupun bagi nasabah yaitu berupa keputusan dan makin berkembangnya usaha. Yang keempat, penilaian kredit menggunakan analisis 7P. Yang pertama ada personality, yaitu kepribadian dari calon pemimpin yang mengajukan kreditnya, di mana melihat bagaimana keseluruhan kepribadian nasabah mencakup sikap dan perilakunya sehari-hari. Yang kedua, party, yaitu di mana calon pemimpin dimasukkan ke dalam beberapa golongan yang terkait dengan kondisi kondisi keuangannya. Biasanya pihak bank mengklasifikasikan nasabah berdasarkan modal yang dimiliki, kepribadian, loyalitas, dan lain sebagainya. Yang ketiga, purpose, yaitu apa tujuan dari calon peminjam dalam mengajukan kreditnya pada lembaga keuangan. Pihak bank perlu mengetahui untuk apa dana tersebut akan digunakan, misalnya untuk modal usaha, investasi, biaya pendidikan, atau kegiatan konsumtif. Yang keempat, prospek, yaitu bagaimana prospek dari usaha yang dijalankan oleh calon peminjam. Tentu saja prinsip ini berlaku khusus bagi nasabah yang mengajukan pinjaman untuk modal usaha atau bisnis yang dikelolanya. Yang kelima, payment, yaitu bertujuan mengukur bagaimana kemampuan bayar dari calon peminjam. Prinsip payment dilihat dari sumber pendapatan nasabah, kelancaran usaha yang dijalankan sehingga prospek dari usaha tersebut. Profitability, kriteria keenam adalah profitability, di mana pihak bank melihat bagaimana kemampuan calon peminjam dalam menghasilkan keuntungan atau laba, sama seperti beberapa kriteria sebelumnya. Yang ketujuh, protection, yaitu mengacu pada jaminan yang dapat diberikan oleh
peminjam selain jaminan berupa barang seperti aset rumah atau perusahaan. Protection ini juga dapat berupa jaminan asuransi yang dimiliki oleh. Yang kelima, ada aspek yang dinilai dalam pemberian fasilitas kredit. Yang pertama, aspek hukum. Penilaian terhadap keaslian dan keabsahan dokumen-dokumen yang diajukan oleh pemohon kredit. Yang kedua, aspek pasar dan pemasaran, yaitu penilaian terhadap prospek usaha yang akan dijalankan oleh pemohon kredit untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Yang ketiga, aspek keuangan. Penilaian terhadap aspek keuangan perusahaan yang dilihat dari laporan keuangan yang termuat dalam neraca laporan laba rugi yang dilampirkan dalam aplikasi kredit. Yang keempat, aspek manajemen. Penilaian pengalaman dari perusahaan yang memohon kredit dalam mengelola kegiatan usahanya, termasuk sumber daya manusia yang mendukung kegiatan usaha tersebut. Yang kelima, aspek sosial ekonomi. Penilaian terhadap dampak dari kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan yang memohon kredit, khususnya bagi masyarakat baik secara ekonomi maupun sosial. Yang keenam, aspek teknis atau operasional. Penilaian terhadap teknis atau operasional dari perusahaan yang mengajukan aplikasi kredit, misalnya mengenai lokasi tempat usaha, kondisi gedung, beserta sarana dan prasarana mendukung lainnya. Yang ketujuh, aspek AMDAL. Penilaian terhadap AMDAL sangat penting karena merupakan salah satu persyaratan pokok untuk dapat beroperasi suatu perusahaan. Oleh karena itu, kegiatan usaha yang dijalankan oleh suatu perusahaan pasti mempunyai dampak terhadap lingkungan, baik darat, air, dan udara. Yang kedua, ada evaluasi kredit. Dapat dilihat berikut skema proses evaluasi kredit. Yang pertama, ada pemohon kredit. Adalah orang yang mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam proposan. Berikutnya, ada penelitian berkas oleh bank. Penelitian berkas oleh bank artinya pihak bank meneliti kembali berkas-berkas yang telah diserahkan pemohon kredit. Berikutnya ada analisa kredit. Analisa kredit adalah cara untuk menghitung kelayakan kredit suatu usaha atau organisasi. Yang keempat ada laporan keuangan debitur. Informasi yang disajikan dan dilaporkan oleh pelapor kepada OJK menurut tata cara dan bentuk laporan serta media laporan yang ditetapkan oleh OJK. Dibagi menjadi dua. Yang pertama, tolak ukur 6C. 1. Karakter, 2. Kapital, 3. Capacity, 4. Collateral, 5. Condition of economy, yang keenam constraint. Yang kedua, rasio keuangan. Alat analisis keuangan perusahaan untuk menilai kinerja suatu perusahaan berdasarkan perbandingan data keuangan yang terdapat pada pos laporan keuangan. Yang kelima, ada pengambilan keputusan. Tahap akhir adalah pengambilan keputusan layak atau tidak layaknya pemohon kredit untuk menerima kredit. Ketiga, kredit macet. Definisi kredit macet adalah sebuah kondisi saat peminjam atau debitur tidak lagi bisa melanjutkan pembayaran atau cicilan utang. Hal tersebut bisa terjadi karena peminjam atau debitur tidak memiliki dana cukup, mengalami pailit, mangkir dalam membayar, dan lain sebagainya yang telah jatuh tempo lebih dari 3 tahun. Yang kedua, penyebab kredit macet. Ada faktor ekstern. Misalnya, kondisi perekonomian atau politik atau kebijakan pemerintah yang di luar jangkauan untuk diperkirakan. Adanya tekanan-tekanan dari berbagai kekuatan politis di luar bank. Terjadinya bencana alam dan sebagainya, itikat yang tidak baik dari debitur, dan adanya kesengajaan melakukan perbuatan melawan hukum terhadap bank dengan bermacam modus operasi. Yang kedua ada faktor intern. Bank melakukan kebijakan pemberian kredit yang terlalu ekspensif dan agresif untuk mengejar target pemberian dan pertumbuhan kredit yang tinggi dan relatif singkat, hingga prosedur pemberian kredit yang sehat terabaikan. Baik tidak
Bank tidak melakukan penyebaran resiko dalam kebijakan pemberian kredit dan lain-lain. Struktur permodalan atau keuangan sangat lemah. Prospek keuangan kurang baik, kurang pengalaman dalam mengelola usaha sesuai dengan kondisi dan situasi yang berkembang, dan lain-lain. 3. Cara pengendalian kredit macet. Pengendalian preventif. Pengendalian preventif adalah teknik pengendalian yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kemacetan kredit. Teknik pengendalian preventif dapat dilakukan dengan melakukan penyeleksian debitur dengan cara melihat kelengkapan persyaratan permohonan kredit dan nilai terhadap debitur. Dengan menggunakan prinsip 6C, yaitu karakter, capacity, capital, collateral, condition of economy, dan constraint. Yang kedua, pengendalian represif. Pengendalian represif adalah teknik pengendalian yang dilakukan untuk menyelesaikan kredit-kredit yang telah mengalami kemacetan. Strategi penyelesaian kredit dapat dilakukan dengan beberapa langkah, antara lain: 1. Melalui negosiasi bank dengan debitur. Bank dapat melakukan penguasaan sebagian atau seluruh hasil usaha, sewa barang bangunan apabila kredit belum berjalan dengan baik. Yang kedua, pemberian surat tagihan 1, 2, dan 3. Yang ketiga, penyerahan hak penagihan piutang kepada badan-badan resmi. Yang keempat, debitur macet dinyatakan pailit karena insolvensi atau bangkrut. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.